Secara umum, pencemaran air yang terjadi di dunia saat ini bisa dibagi menjadi dua tipe pencemaran. Yang pertama adalah point source pollution, dan yang kedua adalah non-point source pollution. Point source pollution adalah pencemaran air di mana sumber pencemarannya dapat diketahui dengan pasti. Salah satu contoh sumber pencemar yang termasuk dalam point source pollution adalah buangan pipa limbah ataupun parit, sehingga kita dengan mudah dapat mengetahui di mana sumber pencemaran terjadi. Pencemaran tipe kedua adalah non-point source pollution. Berbeda dengan point source pollution, non-point source pollution, pencemar masuk ke badan air dari sumber yang tersebar, sehingga menyulitkan kita untuk mengetahui di mana sumber pencemaran yang terjadi. Pencemaran terjadi menyebar tidak terkonsentrasi di satu titik. Hanya saja, efek yang ditimbulkan bersifat kumulatif. Contoh dari non-point source pollution adalah buangan dari lahan pertanian ataupun air yang masuk ke badan sungai dari area parkir. Lahan pertanian memang penting untuk kehidupan manusia dalam pembangunan. Tapi di lain sisi, dalam kasus di Indonesia, lahan pertanian merupakan salah satu sumber pencemaran utama perairan Indonesia. Pencemaran ini bisa berasal dari sisa-sisa tumbuhan ataupun hewan, termasuk kotoran hewan, yang memberikan bahan dengan kadar POD tinggi ke ekosistem perairan. Selain itu, banyak kasus yang terjadi juga adalah pestisida kimia bisa masuk mengkontaminasi air bawah tanah. Dan hampir semua sungai yang ada di Indonesia tercemar pestisida dari lahan pertanian. Sumber pencemar lain yang juga banyak terjadi di Indonesia adalah polusi dari limbah domestik. Dalam slide ini diberikan ilustrasi berbagai kemungkinan bahan pencemar bisa masuk ke ekosistem sungai dari kegiatan domestik, bahkan dari kegiatan-kegiatan yang tidak terpikirkan bisa mencemari sungai. Penggunaan talang air mau tidak mau berpeluang untuk mengotori ekosistem perairan dengan logam berat, seperti zinc yang banyak digunakan sebagai material pembentukan atau pembuatan talang air. Sisa-sisa dari aktivitas yang terkait dengan penggunaan kendaraan seperti mobil juga dapat memberikan berbagai jenis pencemar ke ekosistem perairan. Kegiatan menanam tanaman dengan menggunakan pupuk juga merupakan salah satu sumber pencemaran yang sangat mungkin memberikan pasokan bahan pencemar ke ekosistem sungai. Kegiatan yang banyak diketahui memberikan pencemar terhadap ekosistem perairan adalah industri. Limbah industri bisa mencemari ekosistem perairan. Berbagai jenis industri bisa memberikan berbagai jenis bahan pencemar. Dan banyak sebenarnya industri-industri yang sudah melakukan water treatment. Mereka berusaha untuk mengambil, merecovery, atau menghalangi bahan beracun masuk ke dalam ekosistem perairan. Hanya saja dalam kenyataannya, banyak pula pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membiarkan bahan-bahan beracun ini masuk ke ekosistem perairan. Kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan. Dan salah satu teknologi yang semestinya bisa dirancang untuk menyelesaikan persoalan ini adalah bioteknologi perairan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari ekosistem perairan. Dalam slide ini diilustrasikan berbagai jenis pencemaran yang mungkin terjadi.
lahan pertanian bisa mengakibatkan pencemaran herbisida, insektisida, kotoran hewan, ataupun sisa obat-obatan yang dipakai di peternakan. Kegiatan industri seperti pabrik pengolahan kertas sangat mungkin juga memberikan berbagai jenis pencemaran terhadap ekosistem perairan. Bahkan kegiatan domestik juga berkontribusi terhadap pencemaran ekosistem perairan. Kadangkala kita tidak sadar bahwa kegiatan kita yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ikut memberikan bahan pencemar ke ekosistem perairan. Pencemaran air yang bisa terjadi tidak hanya pada air yang ada di permukaan. Air di dalam tanah atau air bawah tanah sangat mungkin juga terkontaminasi oleh berbagai jenis bahan pencemar. Dan pencemaran air bawah tanah atau groundwater ini juga bisa diakibatkan oleh berbagai kegiatan. Dalam slide ini diberikan ilustrasi kegiatan-kegiatan yang sangat mungkin ikut memberikan bahan pencemar ke air bawah tanah. Dan kegiatan-kegiatan ini sangat dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari, dari lahan pertanian sampai kegiatan industri. Bahkan, kegiatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti mandi cuci sangat mungkin juga ikut mencemari air bawah tanah. Salah satu permasalahan yang sangat penting dalam pembangunan adalah menyediakan air minum yang aman dan sehat. Oleh karena itu, salah satu teknologi yang banyak dikembangkan adalah teknologi purifikasi air minum. Bioteknologi perairan merupakan salah satu teknologi yang bisa digunakan untuk mengembangkan teknologi purifikasi air ini. Sebagian besar air yang digunakan oleh masyarakat, terutama di masyarakat perkotaan, adalah air yang didapatkan dari lokasi-lokasi penampungan air seperti dam yang diolah agar dapat memenuhi standar-standar kesehatan tertentu. Titik kunci utama dari proses ini adalah pengolahan air. Oleh karena itu, salah satu fokus utama dalam bioteknologi perairan adalah teknologi pengolahan air. Teknologi purifikasi air tidak hanya digunakan untuk menyediakan air minum yang sehat, tapi teknologi purifikasi ini digunakan juga untuk mengolah limbah yang ada dari kehidupan sehari-hari agar aman saat dibuang ke sungai ataupun ekosistem perairan yang lain. Dan dalam penyediaan inovasi teknologi ini, bioteknologi perairan memegang peranan penting. Dalam slide ini diberikan ilustrasi bagaimana secara umum skema yang biasa dilakukan untuk mengolah limbah agar limbah tersebut aman dibuang ke ekosistem perairan. Teknologi yang banyak digunakan dalam usaha purifikasi air adalah teknologi dengan memanfaatkan bahan kimia. Hanya saja, penggunaan bahan kimia ini seringkali menimbulkan permasalahan baru. Bahkan, bahan kimia yang digunakan bisa menjadi bahan pencemar baru. Bahan kimia yang digunakan juga dapat menimbulkan permasalahan terkait kesehatan manusia. Salah satu bahan kimia yang banyak digunakan adalah klorin. Hanya saja, penggunaan klorin bisa menimbulkan dilema. Di satu sisi, klorin memang bisa membunuh organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Tapi penggunaan produk klorin dapat memicu kelahiran kanker ataupun cacat bawaan lahir. Sehingga Peru pada tahun 1991 menghentikan penggunaan klorin. Penggunaan bahan kimia lain adalah fluor, melalui teknologi yang disebut dengan fluoridation. Fluor sering digunakan untuk mencegah kerusakan gigi. Hanya saja, klor dapat juga menyebabkan
kanker, ataupun penyakit yang terkait dengan ginjal. Dari fakta-fakta ini kita bisa mengetahui bahwa teknologi purifikasi dengan menggunakan bahan kimia bukan merupakan alternatif teraman untuk kesehatan manusia ataupun kesehatan lingkungan. Untuk bisa menggambarkan bagaimana secara umum teknologi pengolahan limbah dilakukan, slide ini memberikan ilustrasi pengolahan limbah domestik yang biasa dilakukan. Pada dasarnya, pengolahan limbah ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, treatment primer dan treatment sekunder. Treatment primer dilakukan kebanyakan memanfaatkan kondisi fisika air. Sementara pada treatment sekunder, kita sudah menggunakan berbagai komponen, salah satunya adalah komponen biotik dalam ekosistem. Bioteknologi perairan adalah teknologi yang memanfaatkan komponen biotik dalam ekosistem. Selain treatment primer dan sekunder, ada juga treatment lain yang biasa dilakukan dalam pengolahan limbah domestik. Yang pertama adalah pengolahan lumpur. Lumpur yang dihasilkan dari treatment primer ataupun sekunder biasanya akan ditreatment lanjutan. Dan untuk meningkatkan kualitas air yang dihasilkan, seringkali dilakukan treatment tersier. Treatment tersier biasanya dilakukan setelah treatment primer dan treatment sekunder. Treatment tersier sering digunakan untuk mengatasi pencemaran ion-ion yang ada di dalam badan air. Jenis ion yang banyak dijadikan sebagai objek utama treatment tersier adalah fosfor dan nitrogen. Ilustrasi dalam slide ini memberikan gambaran beberapa contoh bahan pencemar yang dapat mencemari ekosistem perairan. Ada fosfor, nitrogen, virus, bahan organik terlarut, bakteria patogen, dan limbah-limbah solid. Limbah-limbah solid ini ataupun limbah-limbah yang lain akan menjadi objek utama dari treatment-treatment yang dilakukan. Dalam ilustrasi ini diberikan gambaran efektivitas dan efisiensi dari treatment-treatment yang biasa dilakukan. Pilihan treatment yang harus dilakukan sangat tergantung dari jenis limbah, targetan kualitas air yang diinginkan, dan tujuan penggunaan air yang diinginkan. Bioteknologi perairan adalah salah satu teknologi yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan-persoalan bahan pencemar ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya sudah banyak penerapan teknologi yang bisa dikategorikan sebagai bagian dari bioteknologi perairan. Salah satu teknik pengolahan air yang hampir ada di setiap rumah adalah septic tank. Septic tank pada dasarnya kita menggunakan berbagai treatment untuk bisa mengolah limbah domestik sehingga aman dibuang ke ekosistem perairan. Dan di dalam septic tank kita menggunakan bakteri pengurai. Pada saat kita mengoptimalkan kerja bakteri pengurai untuk mengolah limbah, maka sebenarnya kita sudah melakukan salah satu jenis treatment yang merupakan bagian dari bioteknologi perairan. Titik penting bioteknologi perairan adalah mengembangkan berbagai teknologi pengolahan limbah yang sudah ada sekarang. Dalam slide ini diberikan gambaran salah satu alternatif inovasi yang bisa dilakukan untuk bisa mengembangkan sistem septic tank yang biasa ada di perumahan penduduk. Pada dasarnya,
Bioteknologi adalah pengembangan teknologi dengan memanfaatkan komponen biotik perairan sehingga dapat ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia, terutama terkait dengan kesehatan lingkungan perairan. Ini adalah akhir dari pembahasan di sesi ini. Kita akan bertemu di sesi berikutnya.